warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan di video kali ini saya akan membahas materi mengenai ujian tengah semester dengan mata kuliah yang sudah saya ampu, yakni mata kuliah TPA atau Tata Niaga Produk Agribisnis. Mengenai hal tersebut, saya akan membawakan materi mengenai analisis tata niaga komoditas beras dengan studi kasus di Pasar Sidomoro di Desa Keramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Sufiazal Sadila dengan NIM 19032100063 dari kelas TPAC Agribisnis C. Mengapa saya memilih beras sebagai komoditas studi kasus saya? Karena yang pertama, Gresik merupakan salah satu daerah penghasil komoditas beras atau padi yang cukup besar di Jawa Timur. Lalu yang kedua, karena beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, estimasi produk padi sendiri di Kabupaten Gresik dari bulan Januari hingga Desember pada tahun 2019 silam sebesar 367.717,66 ton gabah kering giling atau GKG. Nah, jika dikonversikan menjadi beras dengan angka konversi GKG pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 211.233,83 ton beras. Nah, hasil tersebut dapat dikatakan cukup besar bagi produksi padi di Kabupaten Gresik itu sendiri. Dari tingginya hasil produksi beras atau padi tersebut menyebabkan tata niaga beras di Kabupaten Gresik dari tingkat petani sampai konsumen akhir melalui beberapa lembaga tata niaga yang terlibat dalam sistem tata niaganya. Baik banyaknya mata rantai pemasaran menyebabkan besarnya perbedaan harga yang diterima oleh petani dan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Nah, semakin banyak lembaga yang terlibat, maka semakin besar pula nilai margin tata niaga yang akan terjadi. Nah, dapat kita ketahui sendiri bahwa tata niaga produk agribisnis atau pertanian itu berbeda konsepnya dengan tata niaga produk non-agribisnis atau non-pertanian. Tata niaga produk agribisnis sendiri merupakan suatu keragaan dari semua aktivitas bisnis dalam halnya mengalirkan suatu barang atau jasa dari supplier input pertanian menuju ke petani produsen atau usaha tani, lalu menuju ke lembaga tata niaga atau konsumen perantara, dan berakhir kepada konsumen akhir. Nah, tata niaga produksi agribisnis atau pertanian ini sendiri pula dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem dari fungsi-fungsi tata niaga agribisnis yang meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Nah, salah satu contoh dari kasus tata niaga produksi agribisnis atau pertanian ini salah satunya diambil dari studi kasus yang sedang saya bahas, yakni analisis tata niaga beras di Pasar Sidomoro, Desa Keramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, sedangkan tata niaga produk non-agribisnis atau non-pertanian ini juga merupakan suatu bentuk dari semua aktivitas bisnis yang mengalirkan suatu barang atau jasa dari supplier input suatu produk non-pertanian menuju ke pihak produsen, lalu menuju ke lembaga tata niaga, dan juga berakhir kepada konsumen. Jadi, produk yang menjadi analisis tata niaga ini merupakan produk selain produk agribisnis atau pertanian. Dan contoh dari tata niaga produk non-agribisnis atau non-pertanian ini adalah berbasis non-pertanian, seperti analisis tata niaga dari mesin-mesin pabrik atau alat-alat elektronik lainnya. Selanjutnya masuk kepada pendekatan analisis tata niaga beras, dan pendekatan analisis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah commodity approach atau pendekatan komoditas, dan yang kedua adalah functional approach atau pendekatan fungsi. Untuk fungsi pendekatan komoditas ini meliputi luas areal, bibit atau varietas, saluran pemasaran, peran kelembagaan, dan harga pada berbagai tingkat. Nah, menurut data dari BPS tahun 2019, luas areal tanaman komoditas padi di Kabupaten Gresik ini mencapai 61.643,05 hektar dengan estimasi produksi padi dari bulan Januari sampai Desember 2019 sebesar 367.717,66 ton GKG. Dan varietas yang dipilih adalah dominan HIPA 18 dengan daya tumbuh 80% dan saluran pemasaran sebagian besar bermula dari produsen, ke tengkulak, ke penggilingan, ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, dan berakhir ke konsumen.
Peran kelembagaan penyusun saluran tata niaga beras di Kabupaten Gresik ini menjalankan fungsi kelembagaannya untuk memperlancar proses distribusi beras dari petani sampai ke konsumen akhir. Dan harga beras yang bermacam-macam pada berbagai tingkatnya, mulai dari harga rata-rata yang dijual di pasaran sekitar Rp11.000 per kilogramnya. Nah, yang kedua yakni functional approach atau pendekatan fungsi. Yang pertama meliputi fungsi pertukaran, yang kedua meliputi fungsi fisik, dan yang ketiga adalah meliputi fungsi fasilitas. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dari salah satu responden, untuk fungsi pertukaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer tersebut adalah dengan melakukan pembelian ke pedagang besar, di mana pedagang besar tersebut memberi fasilitas pelayanan berupa pengantaran stok beras yang dilakukan selama 3 hari sekali dengan bobot beras 20 kg sebagai suplai berasnya kepada pengecer. Untuk selanjutnya mengenai fungsi penjualan, yakni dengan menjual kembali beras kepada konsumen akhir dengan harga jual yang bervariasi tergantung dari jenis dan kualitas dari beras itu sendiri. Dan harga rata-rata di pasaran tersebut berkisar Rp11.000 per kilogramnya. Pedagang pengecer tidak melakukan fungsi penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan dikarenakan jumlah stok beras yang diambil itu tergolong kecil dan selalu mensuplai kembali kepada pedagang besar apabila seluruhnya laku terjual. Dan lembaga pemasaran ini hanya berperan untuk menjual saja pada konsumen akhir tanpa adanya fungsi pengolahan dan pengangkutan. Selanjutnya, pada fungsi fasilitas biasanya dilakukan grading untuk mengelompokkan beras berdasarkan kualitas dan mutunya. Fungsi penangguhan resiko dilakukan apabila terdapat beras yang lama tidak terjual, dan maka pengecer tersebut akan mengurangi suplai berasnya kepada pedagang besar. Dan fungsi informasi ini juga dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai situasi dan kondisi beras di pasaran dengan mencakup harga jual yang diinginkan konsumen. Oke, selanjutnya masuk kepada analisis struktur pasar komoditas beras dengan menggunakan 3 alat analisis. Yang pertama adalah market share, yang kedua adalah CR4, dan yang ketiga adalah IHH. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa hasil dari perhitungan analisis struktur pasar tersebut didapatkan hasil yang berbeda-beda. Jadi pada analisis pangsa pasar atau market share ini menunjukkan bahwa struktur pasar masuk ke pasar oligopoli longgar, dan pada analisis CR4 menunjukkan bahwa struktur pasar tersebut masuk ke dalam oligopoli atau oligopsoni. Dan pada alat analisis IHH ini juga menunjukkan bahwa struktur pasar tersebut masuk ke dalam pasar oligopoli atau oligopsoni. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa struktur pasar yang mendekati berdasarkan ketiga alat analisis tersebut yaitu pasar oligopoli. Bentuk persaingan ini ditentukan berdasarkan perhitungan alat analisis yang sering muncul dalam oligopoli. Fenomena yang mendukung berdasarkan kondisi lapang yang ditemukan yaitu terdapat 4 pengecer beras yang memiliki volume penjualan beras di Pasar Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik yang dianggap mendominasi dari penjualan beras di pasar tersebut. Selanjutnya masuk kepada analisis perilaku pasar komoditas beras. Yang pertama meliputi lembaga pemasaran, yang kedua saluran pemasaran, yang ketiga fungsi pemasaran, keempat kebijakan penentuan harga, dan yang kelima adalah sistem pembayaran. Untuk lembaga pemasaran komoditas beras di Pasar Sidomoro ini meliputi petani, tengkulak, penggiling, pedagang besar, pedagang pengecer, dan juga berakhir kepada konsumen. Untuk saluran pemasaran terdiri atas 3 saluran pemasaran, yakni saluran pemasaran 1, 2, dan 3. Untuk fungsi pemasaran meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu untuk kebijakan penentuan harga dan sistem pembayaran ini, standar harga rata-rata di pasaran ditetapkan langsung oleh para pedagang berdasarkan rata-rata pasar dengan sistem pembayaran tunai. Mengenai saluran pemasaran komoditas beras di Pasar Gresik ini meliputi 3 saluran. Yang pertama adalah saluran pemasaran 1. Saluran pemasaran 1 ini dari petani atau produsen padi menuju ke pedagang tengkulak, lalu menuju ke penggilingan padi, lalu menuju ke pedagang besar, lalu menuju ke pedagang pengecer, dan berakhir ke konsumen akhir. Untuk saluran pemasaran yang kedua yakni dari petani atau produsen padi menuju ke pedagang tengkulak, lalu ke penggilingan padi, lalu ke pedagang pengecer, dan juga berakhir sama kepada konsumen akhir. Untuk saluran pemasaran yang ketiga ini dari petani atau produsen padi, lalu menuju ke penggilingan padi, lalu menuju ke pedagang pengecer, dan berakhir ke konsumen akhir.
Nah, untuk fungsi pemasaran komoditas beras ini meliputi 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pertukaran, yang kedua adalah fungsi fisik, dan yang ketiga adalah fungsi fasilitas. Dan pada fungsi pertukaran itu terdapat penjualan dan pembelian, dan pada fungsi fisik terdapat penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan, dan fungsi fasilitas terdapat fungsi standarisasi, penanggulangan risiko, informasi pasar, dan permodalan yang semuanya sudah dijelaskan pada tahap functional approach atau pendekatan fungsi. Nah, mengenai besaran biaya fungsi pemasaran komoditas beras tersebut pada masing-masing saluran pemasaran itu berbeda-beda. Dapat kita simpulkan bahwa semakin panjang saluran pemasaran tersebut, maka semakin besar pula perbedaan harga yang akan diterima oleh petani dan semakin besar pula harga yang akan dibayarkan oleh konsumen akhir. Hal tersebut dapat kita ketahui dari biaya akhir yang harus dibayarkan oleh konsumen pada masing-masing saluran itu berbeda-beda. Dengan saluran pemasaran 1, harga yang harus dibayarkan oleh konsumen dalam memberi 1 kg beras seharga Rp10.656,3 per kilogramnya. Untuk saluran pemasaran 2 seharga Rp8.664,4 per kilogramnya, dan saluran pemasaran 3 seharga Rp8.375,4 per kilogramnya. Dapat dilihat sendiri bahwa pada saluran pemasaran 1 itu merupakan saluran pemasaran beras terpanjang dan biasanya mendominasi pada pasar Sidomoro ini. Masuk kepada analisis kinerja pasar komoditas beras. Yang pertama meliputi analisis margin pemasaran beras. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai total margin terbesar terdapat pada saluran pemasaran 1, yakni sebesar Rp6.126,1 per kilogramnya. Pengecer memiliki margin pemasaran terbesar pada saluran ini, yakni sebesar Rp2.013,4 per kilogramnya. Sedangkan nilai margin pemasaran terkecil terdapat pada saluran pemasaran 3, yaitu sebesar Rp3.816,9 per kilogramnya. Dan nilai margin pemasaran yang tinggi pada suatu sistem pemasaran akan memengaruhi tingkat ketertarikan lembaga-lembaga pemasaran untuk menyalurkan berasnya melalui saluran pemasaran tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa saluran pemasaran 3 ini dinyatakan saluran yang efisien di Pasar Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Masuk kepada pembahasan terakhir, yakni mengenai analisis farmer share di komoditas beras pada Pasar Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Dari tabel tersebut dapat kita lihat kondisi saluran pemasaran dengan menggunakan analisis farmer share. Nilai farmer share yang lebih tinggi pada suatu saluran dibandingkan dengan saluran yang lain menunjukkan bahwa saluran tersebut efisien secara operasional. Saluran 3 memiliki nilai farmer share lebih tinggi dari saluran yang lainnya, yakni sebesar 54,27% dan lebih tinggi dibanding dengan nilai farmer share pada saluran pemasaran lain. Sedangkan nilai farmer share terendah terdapat pada saluran pemasaran 1, yakni sebesar 42,51%. Nilai farmer share pada saluran 3 ini memiliki arti bahwa setiap Rp100 yang dibayarkan oleh konsumen akhir, maka petani memperoleh pendapatan sebesar Rp54. Meskipun saluran pemasaran 3 ini tergolong saluran yang efisien, tapi saluran ini bukan termasuk saluran utama lembaga pemasaran beras di Pasar Sidomoro, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Berikut merupakan dokumentasi dari mini research yang telah saya lakukan di Pasar Sidomoro di Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membawa wawasan yang lebih luas ke depannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.